warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ita Ulfazriah. Materi yang saya bawa kali ini yaitu latar belakang penyempurnaan rasam Al-Quran sampai penyempurnaan rasam Al-Quran. Sebelum itu saya akan membahas tentang karakteristik ortografi Utsmani. Ortografi atau imla lama atau scriptio defectiva yang digunakan dalam salinan-salinan Al-Quran memiliki makna penting untuk sejarah teks kitab sufi tersebut, sekalipun sebagian besarnya hanya merupakan hal-hal yang bersifat teknis. Dalam karangannya Al-Muqdi fi Ma'rifah Marsum Mushaf Al-Amsor, Abu Amr Al-Dani mendokumentasikan karakteristik ortografi Mushaf Utsmani yang menyimpang dari kaidah-kaidah ortografi yang lazim dikenal di kalangan sarjana bahasa Arab. Dalam ortografi Arab, kata-kata pada umumnya muncul tidak dalam bentuk ketika ditempatkan dalam suatu konteks atau syiak atau korinah, melainkan dalam bentuk pausa. Tetapi dalam ortografi Al-Quran, bentuk teks juga digunakan. Huruf bahasa Arab digabungkan di mana pengucapannya dan hingga taraf tertentu dalam penulisannya, terutama dalam ortografi yang belakangan, tetapi tampaknya tidak ada aturan yang baku atau kaku tentangnya, seperti ditemukan di dalam Al-Quran. Jadi, terdapat penulisan ma yang digabung di hampir seluruh teks Al-Quran, tetapi di 3 tempat ditulis terpisah, min dan lafadz ma panjang. Penulisan kullama, kecuali di beberapa tempat dipisah, jadi kullama. Antara penulisan huruf-huruf lainnya yaitu mimman, ila, amma, dan masih banyak lagi itu ditulis terpisah. Sufiks pronominal hu dan hi yakni ha kinayah yang awalnya berakhir dengan bunyi vokal panjang ditulis detektif mengikuti pengucapan pausal. Huruf vokal panjang yang dibaca a dalam salinan Mushaf Utsmani sering ditulis dengan alif layyinah atau ya yang tidak ada titiknya atau wawu. Khusus penulisan dengan alif layyinah untuk vokal panjang a misal bisa ditemukan ketika alif layyinah merupakan akar kata ketiga seperti kata ata atau dalam bentuk tasrif. Setiap kata yang berakhiran dengan wawu dalam penulisan biasanya diikuti alif seperti penulisan kata ar-riba. Nah, hal ini dihubungkan dengan kata berikutnya. Kesulitan besar dihadapi berkaitan dengan kata-kata yang memiliki huruf hamzah. Terkadang pengucapannya beribah, terkadang lagi diartikulasikan sebagai konsonan penuh. Dalam penulisan sejumlah konsonan yang diartikulasikan dalam bunyi desis, terdapat sejumlah ketidakberaturan di mana dalam kasus-kasus asililasi terjadi pertukaran konsonan. Dalam sejumlah kasus, konsonan sin menggantikan shod seperti sirotun menjadi sirotun, ya besutu menjadi ya besutu, kata musaytirun menjadi musaytirun. Hal ini yang patut disimak adalah pengubahan artikulasi akhiran irama di penghujung ayat. Sebagian besar dilakukan secara tertulis seperti kata as-sabila, ar-rasula, al-ghanuna. Tetapi aturan ini tampaknya tidak diterapkan secara konsisten. Lanjut ke latar belakang penyempurnaan rasam Al-Quran. Langkah penyeragaman teks yang dilakukan oleh Khalifah ketika Utsman bin Affan lewat pengumpulan rasam Al-Quran terutama sekali dapat dilihat sebagai tinggak awal upaya standarisasi teks maupun bacaan Al-Quran. Alasan utama yang berada di balik kodifikasi tersebut ini yakni perbedaan tradisi teks dan bacaan yang mengarah kepada perpecahan politik umat Islam. Bentuk scription defectiva yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ketika itu masih membuka peluang bagi seseorang yang membaca teks kitab suci secara beragam. Selain non-eksistensi tanda-tanda vokal, sejumlah konsonan yang berbeda dalam aksara ini dilambangkan pada bagian lalu. Kekeliruan pembacaan ini tentu Al-Quran yang disalin dalam aksara semacam ini tentu saja bisa diminimalisasi atau dihindari jika seseorang mempunyai tradisi hafal Al-Quran yang kuat
atau paling tidak memiliki tingkat keakraban yang tinggi terhadap kitab suci. Ketika bacaan-bacaan non-Utsmani serta yang dikenal secara teknis berdasar tashif dimasukkan ke dalam pertimbangan, maka perbedaan vokalisasi atau pemberian titik diakritis untuk kerangka grafis senada yang mengakibatkan munculnya perbedaan-perbedaan makna yang cukup signifikan akan terlihat jelas sehubungan dengan tashif atau kekeliruan pembacaan terus-menerus terhadap Textus Creativus yang disalin secara kraktiva. Lanjut ke penyempurnaan rasam Al-Quran. Sumber-sumber Islam yang menuturkan tentang upaya penyempurnaan teks bersepakat tentang pelaku-pelaku aktual, tetapi pada umumnya disebutkan bahwa pada masa kekhalifahan Umayyah bin Abi Sufyan, langkah tersebut mulai dilakukan. Ziyad ibnu Samiyah yang ketika menjabat sebagai gubernur Basrah meminta Abu Aswad ad-Du'ali agar menciptakan tanda-tanda baca dan membubuhkan keadaan mushaf yang menghindari berbagai kekeliruan pembacaan yang ketika itu semakin masif. Di masa kekhalifahan Abbasiyah, dikabarkan bahwa tanda-tanda vokal yang diciptakan ad-Du'ali tersebut kemudian disempurnakan lebih jauh oleh Al-Khalili Ibnu Ahmad, pakar bahasa yang tinggal di Basrah dan merupakan sarjana pertama yang menyusun kamus bahasa Arab serta pengembangan aturan-aturan perpajakan. Dari tanda-tanda vokal yang diinstruksi Al-Khalil ini kemudian dilakukan penyempurnaan akhir sehingga mengambil bentuk seperti yang sekarang ini. Setelah melalui tahapan-tahapan penyempurnaan, terutama yang dilakukan Al-Khalil, Scriptio Plena seiring dengan perkembangan ragam khot kufi dan naskhi sampai mencapai bentuk seperti ini. Jadi permasalahan yang dihadapi dalam Scriptio Defectiva sampai seperti pemberian tanda vokal pendek atau panjang atau mad, pembedaan konsonan-konsonan bersimbol sama, pemberian tanda-tanda bacaan lain misalnya syad, sukun, tanwin, telah terselesaikan pada titik ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.